Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang lagi jumpa deui dengan Farhan Asgar Tigor, channelnya para pembelajar. Apa kabar para pembelajar sekalian dan tentunya sahabat pasti, sahabat Farhan Asgar Tigor. Pada kesempatan ini di channel Farhan Asgar Tigor kembali akan dikisahkan tentang kisah pejuang COVID sesi yang kedua. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pembelajar serta sahabatku sekalian, kembali di sini saya akan berbagi pengalaman saat saya merawat 11 keluarga saya yang positif COVID. Satu persatu dari 11 keluarga saya, 8 orang akhirnya dirawat di Rumah Sakit RSUD Kota Bogor karena semuanya sudah menunjukkan gejala yang agak mengkhawatirkan. Sementara 3 orang lainnya tidak dirawat karena OTG atau orang tanpa gejala. Karena saya setiap hari datang ke rumah sakit, membawa pakaian kotor mereka, membawa makanan-makanan yang diminta oleh keluarga saya, bahkan suami saya yang saat itu dirawat, karena mereka kangen juga dengan makanan rumah. Akhirnya dokter melihat itu dan menganjurkan saya untuk melakukan swab. Dokter merasa khawatir karena dari awal saya yang mendaftarkan mereka ke ruang IGD sampai setiap hari saya datang ke rumah sakit, dokter khawatir saya pun akan terpapar. Akhirnya saya mengikuti anjuran dokter untuk melakukan swab. Swab pertama saya lakukan di RSUD Kota Bogor, alhamdulillah hasilnya negatif. Swab yang kedua saya lakukan saat suami saya demam. Saya sudah mulai khawatir walaupun saat itu suami saya divonis oleh dokter yang ada di klinik 24 jam adalah gejala tipes. Tapi memang yang di sini agak mencurigakannya, kok gejalanya hampir sama dengan saudara saya, kakak saya, adik saya, ponakan saya yang sudah lebih dahulu dirawat di Rumah Sakit RSUD Kota Bogor. Nah, akhirnya saya lapor ke puskesmas. Saya katakan bahwa suami saya demam selama 8 hari tidak turun-turun, walaupun sudah dikasih obat penurun demam, tapi tetap panasnya itu tidak turun-turun. Akhirnya saya disurvei oleh pihak puskesmas dan saya berserta 2 orang anak saya dan suami saya diwajibkan untuk di swab. Alhamdulillah saat itu gratis karena memang bagi yang ada gejala dan bahkan dikatakan pernah kontak dengan yang positif COVID, pemerintah terutama di sini puskesmas melayani secara gratis. Hasil dari swab yang dilakukan di puskesmas, suami saya ternyata positif, saya dan kedua anak saya alhamdulillah negatif. Padahal sehari sebelumnya suami dilakukan rapid test di salah satu rumah sakit di Kota Bogor, di mana rapid testnya itu adalah non reaktif. Saya sudah lega awalnya karena hasil rapid testnya itu non reaktif, tapi ternyata besoknya ketika di swab hasilnya malah positif. Saat itulah saya menyampaikan kepada puskesmas langkah apa selanjutnya yang harus saya lakukan. Akhirnya diberikanlah saran bahwa suami harus segera dirujuk ke RSUD Kota Bogor, menyusul saudara-saudara, kakak-kakak saya, adik-adik saya, ponakan saya yang sudah lebih dulu dirawat di sana. Gejala COVID itu memang semuanya tidak sama, tetapi rata-rata keluarga saya gejalanya adalah nyeri ulu hati, mual, muntah, diare, dan timbul ruam-ruam merah di seluruh tubuh. Bahkan untuk keponakan saya, saat dicek lab awal, di situ semua hasil cek labnya adalah normal. Tetapi akhirnya dokter berinisiatif untuk meronsen dan hasil ronsennya sudah terlihat ada pneumonia atau infeksi di paru-paru. Dan ponakan saya sempat kejang, makanya ketika kejang itulah saya bawa ke RSUD dan di swab akhirnya hasilnya positif. Teman para pembelajar, sahabatku semua, alhamdulillahirobbilalamin saya selalu bersyukur. Kenapa saya 3 kali swab, ponakan saya 3 kali swab, anak-anak saya 3 kali swab, semua hasilnya negatif.
Teman-teman saya bertanya, kok bisa? Padahal selama ini saya dikenal orang yang ringkih, orang yang gampang sakit, orang yang lemah fisiknya. Tapi qadarullah, saya benar-benar kuat. Saya bisa merawat sebuah keluarga saya yang sakit. Apa yang saya lakukan agar imun saya tetap terjaga? Di antaranya saya makan makanan yang sehat, tentunya yang halalan thayyiban. Saya juga minum madu setiap hari, dan madu saya minum saat kondisi perut lagi kosong, yaitu pagi hari dan malam menjelang tidur. Saya juga minum Yakult, maaf bukan iklan, saya juga minum habatus sauda, dan saya pun minum vitamin C, B, dan E. Saya punya keyakinan ketika saya mengkonsumsi ini, Allah yang Maha Rahman, Maha Rahim akan tetap menjaga saya, akan tetap meningkatkan imunitas dalam tubuh saya, karena keinginan kuat dalam diri saya, ingin tetap merawat saudara, suami, kakak, adik, ponakan yang saat itu sedang positif COVID. Karena jika saya sakit, siapa lagi yang akan merawat mereka? Itulah kekuatan yang bisa membuat imun saya kuat. Tapi di samping itu, saya pun melakukan berjemur setiap hari, dan saya ingatkan pada para pembelajar dan sahabat semua, di saat setelah berjemur, godaannya itu adalah ada rasa ngantuk. Saya sarankan jangan tidur, walaupun sangat-sangat ramad ngantuk. Nah, saya tidur setelah waktu qailulah, yaitu sekitar jam 11. Adapun sambil menunggu waktu qailulah itu, saya melakukan sholat duha, baca Quran, atau melakukan aktivitas-aktivitas yang lain. Bahkan alhamdulillah saya masih tetap bisa mengajar daring, karena kebetulan saya profesinya adalah sebagai seorang guru. Selain saya berjemur, alhamdulillah faktor lain yang bisa membuat imun saya kuat diantaranya adalah support, dukungan, motivasi, baik itu yang berbentuk materi atau imateri dari sahabat-sahabat saya, teman-teman saya, saudara-saudara saya, tetangga-tetangga saya, bahkan wali murid, dan dari Bapak Wali Kota Bogor dan Ibu Wali Kota Bogor, yaitu Bapak Bima Arya dan Ibu Yane. Alhamdulillah, beliau betul-betul sangat mensupport keluarga saya, begitu sangat merespon di saat saya benar-benar terjatuh, merasa terjatuh, saat saya berada di titik frustasi yang teramat sangat, di mana saat itu benar-benar kondisi saya ngedon. Kenapa saya katakan ngedon? Karena setiap hari saya harus mengantarkan keluarga saya satu persatu, mengantarkan mereka ke IGD Dekon. Saya harus mengantarkan mereka ke ruangan isolasi yang tidak pernah bisa dikunjungi, yang tidak pernah bisa ditemani. Dan saya pun harus kuat hati saya untuk menandatangani SOP protokol COVID. Di antaranya salah satunya yang berbunyi, jika pasien dalam kondisi kritis dan gagal nafas, maka tidak akan dibantu dengan alat pacu jantung. Atau yang paling sangat menyakitkan, yaitu ada bunyi di mana jika pasien sampai meninggal dunia, maka perawatan jenazahnya akan mengikuti perawatan protokol COVID. Tidak akan kita bisa memandikan mereka, tidak akan bisa kita menyolatkan mereka, tidak akan bisa juga kita ikut dalam pemakaman mereka. Kalaupun kita ikut, mungkin dalam jarak yang jauh, dan itu tidak bisa saya terima secara hati nurani saya. Tapi mau tidak mau, saya harus lakukan itu. Saya tawakal kepada Allah, saya ikhtiar, saat ini saya ingin keluarga saya sehat, maka saya ikhlaskan mereka, dan saya dengan kuatkan hati menandatangani itu. Alhamdulillah, respon yang sangat luar biasa. Saya berdoa semoga orang-orang yang sudah memberikan support, memberikan motivasi, dijauhkan oleh Allah dari virus corona ini, benar-benar dilindungi oleh Allah, sehat selamanya, cukup saya dan keluarga yang mengalami itu. Sahabat suku sekalian, para pembelajar, terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kejadian ini, saya bisa banyak mengambil hikmah, saya bisa menjadi lebih bersyukur tentang makna sehat yang selama ini Allah berikan.
saya bisa lebih bersyukur karena dengan saya mengalami musibah ini ternyata mengajarkan saya untuk menimbulkan rasa empati. Tapi saya berharap sebaiknya rasa empati itu tidak mesti kita harus mengalami dulu musibah. Kita latih diri kita untuk timbul rasa empati, sehingga saat ada orang yang terkena virus corona ini atau positif COVID, kita tidak akan menjauhi mereka, tapi kita tetap bisa mensupport mereka, kita bisa tetap memotivasi mereka. Karena virus corona ini bukan aib. Bahkan ketika kita positif COVID, kita harus jujur berterus terang kepada orang-orang di sekitar kita, supaya mereka pun bisa lebih menjaga kesehatan mereka. Baik, marilah sahabatku, para pembelajar semuanya, mulai detik ini, mulai saat ini, kita jaga protokol kesehatan kita laksanakan apa yang sudah disampaikan, bagaimana apa yang harus kita lakukan agar kita terhindar dari virus ini. Kita berdoa semoga virus ini cepat berlalu, semoga kehidupan sosial kita bisa kembali, dan semoga kita bisa beribadah sesuai dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pengalaman yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada ibrah yang bisa kita ambil, ada manfaat yang bisa kita ambil. Mohon maaf jika dalam penyampaiannya kurang terstruktur dan kurang sistematis. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.